Ada yang berbeda dalam dunia politik Indonesia. Bukan soal koalisi, bukan soal elit politik yang berembuk di ruang tertutup, tapi tentang sebuah partai yang justru membuka pintu selebar-lebarnya bagi suara rakyatnya. Partai Solidaritas Indonesia yang kini menjadi Partai Super TBK atau PSI baru saja menggelar kongres luar biasa di kota Solo. Dan seperti namanya, partai ini memang berbeda. Kalau biasanya ketua umum partai dipilih lewat musyawarah elit partai, PSI justru menggunakan sistem e-voting, pemilihan secara online oleh ribuan anggota dari seluruh Indonesia. Dan hasilnya, Kaisang Pangarep, putra bungsu mantan Presiden Indonesia Joko Widodo, kembali terpilih sebagai Ketua Umum PSI. Kaisang meraih 65,28% suara dari 157.579 anggota yang ikut memilih. Posisi kedua ditempati Ronald Ariston Sinaga alias Broron dengan 22,23% suara. Sementara di posisi ketiga ada Agus Mulyono Herlambang dengan 12,49% suara. Dalam pidato kemenangannya, Kaisang mengatakan dia siap membawa PSI menjadi partai yang layak diperhitungkan di pemilu 2029. Tapi ingat, di 2029 nanti, kita akan menjadi partai yang diperhitungkan. Kita akan buktikan bahwa PSI bukan cuma partai anak muda, tapi partai yang siap jadi bagian dari perubahan besar di Indonesia. Tapi bukan cuma Kaisang yang jadi sorotan. Yang bikin acara ini makin heboh adalah kehadiran langsung mantan Presiden Republik Indonesia, Joko Widodo. Dalam pidatonya, Jokowi menyampaikan sesuatu yang belum pernah ia katakan secara terbuka sebelumnya. Saya akan full mendukung PSI. Jokowi, 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 Jokowi. Oleh sebab itu, saya akan bekerja keras untuk PSI. Ya, Jokowi kini resmi menjadi anggota PSI, sebuah langkah besar dan jelas punya dampak besar ke depan. Selain itu, pendiri PSI juga memberikan pidato yang menarik dalam acara tersebut, dengan menceritakan perjalanan Kaisang masuk ke dalam Partai Super TBK. Grace, Saiful Haq, Endang Tirtana, kalau kalian nggak dapat anaknya Pak Jokowi atau menantunya Pak Jokowi atau Pak Jokowi sendiri, itu tahun 2023 bulan Januari 2024 partai kita akan turun perolehan suaranya, dan itu adalah tahun terakhir kita ber-PSI. Kita harus melakukan pemakaman terhadap PSI karena kita harus percaya partai. Tapi sekarang bukan cuma Kaisang yang memimpin, Jokowi pun telah resmi bergabung. Kongres PSI ini bukan cuma soal pemilihan ketua umum, tapi juga tentang arah baru politik Indonesia, tentang keterbukaan, partisipasi anak muda, dan mungkin munculnya kekuatan politik baru yang akan mengubah peta 2029. Apakah PSI benar-benar akan jadi partai besar di pemilu mendatang? Akankah Kaisang membawa harapan baru di dunia politik tanah air? Waktu yang akan menjawab. Tapi satu hal yang pasti, perjalanan PSI baru saja dimulai. Jangan lupa like,
dan share ke teman-teman kalian supaya teman-teman kalian juga tahu berita terupdate baik dalam dan luar negeri. Terima kasih.